kepercayaan saja begitu. Itu aja. Saudara Eka Sandi sudah siap untuk diminta keterangan? Siap. Terima kasih. Sehat? Sehat. Ya. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Hadi, pada waktu tanggal 27 itu Anda sama dengan keterangannya dengan Hadi atau beda? Sama. Sama. Cuma ada beda. Di tempat Bu Nining, kemudian ke tempat Hadi, kemudian tidur di Ya. rumahnya Pasar ya, gitu. Sama ya? Sama. Nah, saya kembali ke tanggal 31. Siap. Tanggal 31 itu apa yang membawa saudara datang ke SMP 11? Cuma pengen main nongkrong di SMP 11. Sekalian ada ketemu. Baik, saksi, tadi saya tanyakan di awal, Siap. apakah keterangan saksi ketika tanggal 27 itu sama nggak keterangan dengan Hadi? Agak Atau beda. ada bedanya? Agak beda. Silakan, sebelah mana bedanya? Waktu datang saya ke situ, saya sebelum itu Supri nyamper ke rumah saya habis maghrib. Terus Supri udah pergi duluan, main ngumpul di daerah Bu Nining. Saya jam 7 lebih baru nyamper ke situ. Situ udah ada golongannya Jaya, Kavi, Empam, anak-anak situ. Nggak lama kemudian saya sama Oji minta antar, motor saya disimpan di situ. Pakai motornya Oji, saya jemput pacar di daerah Kedung Gresik. Di daerah situ saya sempat ketemu teman dulu, namanya si Batak sama teman ceweknya. Terus baru saya jemput cewek, izin ke kakaknya. Terus saya balik lagi ke warung Bu Nining. Dari Bu Nining saya di situ jalan, udah nyampe ke Alfamart beli minum, beli makanan, tapi gak gabung sama orang tuanya Hadi ngobrol di situ. Cuma di jalannya, di depan rumah Bu Nining. Begitu? Ya. Sekitar jam 10 kurang saya minta Supri anterin pulang Hayati ke daerah Kedung Gresik. Udah lama kemudian datang lagi jam 10 lewatan lah ke rumah Bu Nining. Baru lah di situ saya minum sedikit. Nggak lama kemudian dimarahin sama yang punya rumah itu karena berisik. Kita pindah duluan kita ditanya ke rumah si Kavi, ditanya tidur di situlah. Terus saya duluan sama si Jaya, Hadi, Supri. Udah kayak gitu saya disuruh Hadi suruh ngambil kunci ke Kapi. Kapinya masih ada di rumahnya ibunya Hadi depan situ. Udah itu nggak lama kemudian anak-anak pada ngikut juga sama bareng ke situ. Di situ ada Oji beli gorengan semalam. Terus saya sempat nganterin motor dulu ke rumah sama si Andre. Saya pulang lagi ke rumahnya Pak RT itu sampai pagi. Dan saya pagi dibangunin juga sama bapaknya yang pasren ini, suruh ngepel, suruh dibersih-bersihin karena siang ada pengajian. Dan saya pulang pun setengah 7 dianterin sama si Kapi. Pakai motor Vixen, saya dianterin sampai rumah. Begitu? Siap. Jadi intinya bahwa kalian sama-sama tetap berkumpul di sana. Siap. Hanya mungkin Eka ini ada pergi dulu ke sana, jemput dulu ini dan lain sebagainya kan ya. Siap. Tapi intinya semua itu sama-sama ngumpul dan tidur di rumah Pak Pasren. Pagi-paginya dibangunkan oleh Pak Pasren, kemudian Anda disuruh untuk ngepel dan lain sebagainya. Nyapu, ngepel. Nah, itu ya. Siap. Oke. Itu tanggal 27. Siap. Saya tanya lagi sekarang tanggal 31. Bagaimana? Apakah tadi kan sudah dengar omongannya Hadi. Apa ada bedanya nggak dengan Hadi? Saya beda, cuma baru nyamper situ main. Iya, gimana coba? Jadi dari rumah itu jam 3 itu saya minta ke ibu buat beli bensin. Ngajak si Aldi adik saya. Dek, katanya bilang,
kamu beli bensin, nanti nunggu di depan 11. Saya dianterin lah sama si Aldi ini, dianterin. Saya baru nongkrong, adik saya balik lagi. Saya nggak tahu kalau adik saya bawa Saka. Pas kayak gitu udah lama kemudian Eko datang. Baru ngobrol situ, nggak lama kemudian ada mobil hitam itu datang langsung samping aja duduk itu, berhenti. Orang-orang yang dalam mobil itu pada keluar, narik-narik aja langsung. Masuk kamu, masuk. Nah dulu Pak ada apa? Masuk kamu, udah masuk. Akhirnya juga lama kemudian, gak berapa lama kemudian adik saya datang sama Saka. Langsung ditendang motornya, jatuh kan 2 orang itu. Saya bilang, Pak jangan, ada apa ini? Saya anak-anak pada tarikin semua, udah masuk mobil lagi. Saya masukin mobil semua. Pasti udah dimasukin mobil, dibawa, sempat di perjalanan kita diberhentiin dulu karena nggak tahu pintunya dikencengin lagi. Kita sempat diminta handphone, terus langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota. Situ baru turun jalan jongkok, masuk ke ruangan, kita duduk di bawah semua. Ya. Oh jadi Aldi itu adik kamu? Adik saya. Yang sama Saka itu? Siap, itu Saka saudara Pak. Oh ya. Oke. Nah, kemudian udah sampai di ruang narkoba lah ya. Iya. Katakanlah udah sampai situ. Apa yang terjadi? Sama apa bagaimana coba? Sama kayak si Hadi. Dengar dulu. Apa yang kamu alamin? Saya di situ dipukulin lah. Dikupak. Masukin apa? Rokok. Rokok. Sini. Dimasukin tuh. Rokok yang nyala. Nyala Pak. Tendang-tendangin Pak, injek-injekin. Saya ngeliat tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan. Saya aja yang dipukulin. Tetap aja kita diinjek-injek semuanya. Ditendangin, disetrumin Pak kita. Disetrum Bapak tuh yang pakai kayak apa? kotak Listrik gitu disetrum? enggak, kotak itu kecil. Hah? Kotak kayak kotak itu kecil. Oh dinamo. Terus gitu. Oh iya. Lanjut. Udah kayak gitu, ada maghriban lebih mau isaan, kita dipindahin ke tempat tahanan, tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta air minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Adi, saya ngelihat kepala dia pakai gebok. Ngelihat jelas banget geboknya ditariknya susah. Di situ mandi darah semua. Kita dipukulin mbak, gak ada ganti orang, pokoknya masuk tak duduk sampai malam. Kita nggak dikasih minum, kita disembunyi pakai rokok, perut juga Disundut gitu? pakai rokok Pak, di perut semua. Dari jam 2 malam kita itu melihat si Eko udah dijambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil ruang reskrim, Eko keluar, dimasukin dalam situ. Udah ada Aldi, ada Zahra, ada si Sudirman, adik saya lagi disiksa situ. Saya bilang jangan pukuli saya aja Pak, nggak usah pukul saya. Dia nggak tahu apa-apa Pak, karena saya itu udah nggak ngapa-ngapain karena kaki susah jalan, tangan kita udah pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang dia nggak ikut ikutan, jadi keluar. Saya dimaksa suruh tanda tangan, tapi dipegangin sama polisi. Tangan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 2 langsung saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Pas pagi
kita dimasukin sel tahanan ada yang nggak salah, kita dipukulin lagi olahraga pagi, ganti orang, nggak tahu pokoknya datang masuk ganti lagi, udah pokoknya harus berdiri, kalau nggak berdiri ya hancur lagi, digituin lagi karena kita nggak kuat berdiri semuanya. Di situ mulai ganti orang, nggak tahu siapa lagi, terus kita suruh berdiri jejer semua. Dari pintu itu kita dilemparin nasi bungkus ke muka, kita nggak boleh makan pakai tangan, kita pakai mulut. Sampai siang, sampai sore pun masih kita disiksain di situ. Pas sore itu bilang ada pemerkosaan juga, sempat kita berontak minta barang bukti CCTV, sidik jari, tes sperma. Kita disiksa lagi, kita malam jawab di Polda, kita nggak tahu lagi. Luar biasa ya penderitaan yang kamu alami. Lalu kondisi Aldi waktu itu seperti apa? Sama adik kamu itu? Tapi belum terlalu hancur, Pak. Oke, saya balik ke yang lain. Ketika kamu ditangkap, ya, anggaplah itu ditangkap, kamu ditangkap kan, dibawa ke Polres Tasik. Ada nggak surat penangkapan? Nggak ada, Pak. Setelah beberapa hari, ada nggak surat penahanan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya kembali lagi ke soal yang penyiksaan yang kamu alami. Setelah lewat waktu malam sampai pagi dan kemudian besoknya siangnya, kenapa itu adik kamu bisa dikeluarkan dari situ? Karena waktu jam 2 itu kan saya bilang, Pak jangan mukulin adik saya. Lebih baik saja yang mukulin, saya pukulin, Pak, nggak apa-apa saya yang dipukulin. Terus ditanya sama polisi Sudirman itu, ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan nggak? Si Sudirman jawab enggak. Akhirnya dia lolos, Pak. Dia dimasukin ke ruangan tahanan, Bu. Dipisahin sama kita, Pak. Jadi gantinya kamu gitu? Ya, wah gimana lagi tuh? Ya, saya sedikit merenung ya apa yang kamu lakukan dan saya angkat topi sama kamu. Kakak yang baik. Saya kembali kepada BAP yang kamu buat. Apakah kamu menandatangani BAP di Polres Cirebon? Saya nggak tahu namanya BAP. Saya tahu itu ada berkas, saya suruh tanda tangan dong. Suruh tanda tangannya di mana? Saya dipaksa tangan, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Dipegangin sama dia. Apakah waktu pemeriksaan itu ada meja, kamu dijadikan saksi atau tersangka di situ? Di sini ada penyidik? Nggak ada, Pak. Demi Allah nggak ada. Jadi begitu aja, ini tanda tangan gitu? Iya, Pak. Di mana itu di tanda tangannya? Di unit reskrim, Pak. Ditawari di pengacara nggak? Iya, Pak. Dulu nggak ada perkataan bilang begitu. Padahal
untuk tuduhan seperti kamu, hukuman mati itu hukumnya menurut KUHP wajib. Ini supaya pengetahuan untuk kita semua saja. Nah, saya kembali lagi ke BAP yang kamu, saya nggak tahu ini kamu tanda tangan, kamu bertanggung jawab atas isi daripada BAP ini atau enggak, sayang. Makanya saya ingin tanya lagi, betul nggak peran kamu ini ya? Di sini disebutkan bahwa pada saat itu nomor 8 di ikut bersama-sama mengejar motor korban. Lalu korban dikejar dan kena di tanjakan jembatan layang desa Kepompongan Cirebon. Lalu saya ikut mukul korban laki-laki itu dengan tangan kosong sebanyak sekali ke bagian pipi. Kemudian setelah korban dibawa ke Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon, di belakang showroom mobil itu saya ikut mukul korban laki-laki dengan tangan kosong bagian bahu sebanyak 2 kali. Dan terhadap korban perempuan saya ikut merkosa, urutan ke-6. Apakah itu betul? Bukan Pak, demi Allah. Jadi saudara hari ini mengaku tidak, menyatakan tidak melakukan itu. Tidak Pak, demi Allah. Saya ingin mempertanyakan lagi mengenai soal foto yang tadi disampaikan oleh rekan saya ini ya. Siapa? Foto ini. Ini saudara yang mana nih? Saudara yang mana? Ini yang lainnya betul teman-teman kamu? Iya Pak, benar Pak. Yang ini Supri, ini Jaya, ini Jaya, kalau nggak salah. Ini Eko, ini Hadi. Ini Hadi, ini Supri, ini Jaya, ini Eko, ini Ripaldi, ini saya. Ya, oke, makasih. Jadi saksi, jadi ini betul keadaan saudara pada waktu itu? Siap Pak. Ini bukan rekayasa nih ya? Enggak Pak, itu Pak, kenyataannya begitu Pak. Dan teman-teman kamu juga sama ini gitu? Sama Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya pada kamu, pada saksi, kenal Andi, Dani, dan Peggy? Tidak kenal serta Pak. Andika? Tidak kenal Pak. Nggak kenal? Nggak kenal sama sekali Pak, demi Allah. Karena di dalam BAP kamu ini kamu dianggap bersama-sama. Nggak kenal Pak. Nggak kenal? Nggak kenal Pak. Lalu sama Rivaldi ini? Saya tidak kenal Bang Rupaldi. Kenalnya di mana? Baru di Polda. Di Polda? Ya. Di Cirebon belum ada? Di Cirebon nggak ngeliat Pak saya. Bukan, di tahanan Cirebon kota? Ngeliat, cuman beda sel Pak, beda tahanan. Cuman dia nggak kenal. Intinya kamu tidak mengenal gitu? Tidak mengenal Pak. Padahal kamu disangka bersama-sama merencanakan pembunuhan. Ya, tapi saya nggak kenal. Pertanyaan lainnya, ada SMS yang jalan pada waktu itu, ya, dikasih tahu dari Sudirman, kemudian kepada Caka Tatal dan lain-lainnya. Apa kamu terima SMS itu? Enggak, saya nggak tahu. Ya, itu SMS itu isinya tentang rencana penyerangan. Tidak tahu. Betul ya? Betul Pak. Kamu nggak tahu ya? Demi Allah nggak tahu Pak. Dan memang setelah kami cek di barang bukti juga HP-nya itu nggak tahu dari siapa itu, SMS siapa juga nggak ada, ekstraksinya juga nggak ada gitu. Jadi
Tetapi di dalam BAP itu ada, gitu. Dalam pertimbangan hakim juga ada. Kemudian setelah itu kapan kamu bisa ketemu pengacara kamu? Kan kamu ditangkap tanggal 31. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kamu udah dibawa ke Polda. Ya. Tanggal di Polda sampai sekian lama, 3 bulanan lah kurang lebih, ya kan? Bahkan kamu dikasih dibuat lagi BAP tambahan di Polda, betul? Betul. Kapan kamu ketemu pengacara kamu? Atau kapan kamu didampingi oleh pengacara? Pas waktu didampingi, waktu cabut BAP doang itu didampingin. BAP yang di Cirebon. Itu BAP yang baru, bikin baru kan, BAP baru. Yang di Cirebon itu kita kan nggak ngakuin kan, saya nggak tahu. Ya itu BAP-nya dibikin di Polda. Oh ya. Ya, BAP yang Cirebon yang kamu cabut kan. Ya. Nah, gitu kan. Nah, di dalam persidangan, apakah kamu juga mencabut BAP itu? Iya. Iya, Pak. Mencabut. Tapi tidak anggaplah dikesampingkan begitu. Iya, Pak. Oke. Kemudian terakhir saya akan kembali ke pertanyaan yang sudah disampaikan rekan saya tentang soal gerasi. Kamu tahu nggak apa itu gerasi? Nggak tahu, Pak. Kita nggak ngerti soal garasi itu. Tapi faktanya kamu menandatangani gerasi. Gimana ceritanya itu? Ya karena kami orang awam nggak ngerti hukum, mau gimana lagi? Karena jalan satu-satunya karena itu saya terpaksa harus mengakui. Padahal saya nggak pernah mengakui mudah. Mau gimana lagi? Saya terpaksa menantangani semuanya. Karena nggak ada jalan lagi, saya nggak ngerti tentang hukum. Jadi intinya begini, gerasi ini kamu tanda tangani dalam kondisi kamu pokoknya pengen cepat-cepat pulang gitu. Ya. Kamu nggak tahu resikonya, kamu nggak tahu akibatnya dan lain sebagainya. Siap. Ya tapi dalam hukum kamu dianggap tahu begitu. Dan saya ingin menjelaskan ini supaya majelis hakim yang mulia nanti lebih memahami kondisi saksi ini. Baik, sementara itu pertanyaan saya ada ditambahkan sama rekan saya. Saudara saksi Eka Sandi. Siap. Saudara ketika pertama didatangi oleh mobil di depan SMP Negeri 11, mengalami apa di saudara saat itu ketika sambil dibawa ke mobil, apa yang saudara alami? Saya belum diapa-apain sih, cuma ditarik-tarik terus suruh masuk mobil. Di dalam mobil? Saya belum diapa-apain itu, Pak. Belum diapa-apain juga. Oke. Lalu ketika di dalam ruangan narkotik, apa yang saudara alami? Kita ya karena ada pengakuan dari Jaya sama Sudirman, situ udah mulai ada kursi mulai dilempar. Kursi dilempar. Terus ada yang tangannya diinjek pakai kursi. Terus rokok yang masih hidup di telinga kita. Itu hanya ke saudara saja atau saudara melihat ke teman-teman yang lain juga dilakukan? Siapa yang saudara lihat dilakukan rokok dimasukkan ke telinga lalu di ini, siapa saja yang saudara lihat? Lihat Supri, terus Hadi, terus Eko, termasuk Aldi nggak kelihatan saya, Aldi ya. Adik kamu juga termasuk? Di depan saya yang lihat. Di depan kamu. Kemudian dilakukan apa lagi? Setrum tadi, di setrum itu semuanya juga atau hanya saudara saja? Semuanya, Pak. Sestrumin, Pak. Semuanya. Apakah termasuk Sudirman mendapatkan pelakuan itu saudara lihat? Karena Sudirman di posisi di luar, Pak. Pak Sudirman posisi di luar. Kita yang di dalam itu, Pak. Saudara saksi hanya melihat yang lain selain Pak. Sudirman. Iya, Pak. Jaya diperlakukan sama?
Sama Pak, cuman beda ruangan ya Pak, saya nggak tahu. Tapi saudara melihat Jaya itu juga dipukulin? Sama ngeliat Pak. Dipukulin? Pukulin. Di apa namanya, di seperti yang saudara alami ya? Siapa? Oke. Terus apa lagi yang saudara alami? Ya diselumutin pakai rokok, perutnya, semua. Alat vital kita dibakar Pak. Oh, saudara mengalami itu juga ya? Terus kapan saudara diperiksa malam hari itu? Jam berapa? Jam 2-an Pak. Jam 2 dini hari ya? Itu saudara lagi tidur atau lagi apa? Kita masih ada di depan sel tahanan Pak, masih duduk semua situ Pak. Oh, jadi belum sempat tidur sama sekali? Belum Pak. Udah dikasih minum saat itu? Belum Pak. Belum minum? Belum. Haus saudara? Ya haus Pak, orang mau gimana lagi Pak, udah dikasih air itu Pak. Terus dikasih izin untuk ke kamar kecil untuk ini? Nggak ada Pak. Kita Nggak buat ada. itu di situ aja Pak. Di situ semua ya? Sampai diperiksa ya? Oke. Lalu saudara masih ingat kira-kira waktu di unit narkoba siapa saja yang melakukan penganiayaan pemukulan ini? Saudara ingat nama-namanya? Saya nggak tahu Pak. Saudara pernah ditunjukkan bahwa korban itu adalah bapaknya, ayahnya seorang polisi? Ya Pak. Tidak seperti waktu Hadi tadi kan ditunjukkan? Enggak Pak. Saudara tidak ditunjukkan ya? Enggak. Saudara pertama mengenal namanya Pak Rudiana kapan? Pas baru-baruan Pak. Pas Pas waktu di lapas lah baru ingat kalau namanya. di lapas. Sesudah saudara melihat Pak Rudiana, saudara ingat itu termasuk salah satu yang memukul saudara? Siap. Saudara ingat? Siap Pak. Betul. Ingat. Apa yang dilakukan? Dia nendang Pak. Nendang. Selain tendang apa lagi? Ya nonjok muka Pak. Nonjok muka. Kalau udah tidur kita diinjek mukanya. Oh, terus dilakukan ke siapa lagi? Semuanya Pak. Semuanya yang oleh Pak Rudiana tadi itu. Iya Pak. Sesudah saudara tahu namanya Pak Rudiana, saudara ingat ya Ingat Pak. bahwa itu yang melakukan pemukulan itu, Iya Pak. melakukan penganiayaan itu, termasuk siapa saja saudara sebutkan yang dilakukan itu? Semua Pak. Hadi, Siapa? Supri, Ah, Jaya, Eko, Rivaldi enggak, Saka, terus sama Aldi Pak yang di ruangan itu Pak. gitu. Selain ditendang, dipukul, ditonjok, apalagi yang dilakukan? Saya ngelihat si Supri ditembakin pakai peluru karet telinganya kalau nggak salah. Sama Pak Rudiana? Nggak tahu siapa namanya, nggak. Bukan, sama nggak dengan yang tendangin itu, yang pukulin? Bukan. Beda lagi. Yang saudara saksi tahu bahwa itu namanya Pak Rudiana? Bukan itu pelakunya? Bukan itu? Bukan. Kalau yang tadi yang namanya Pak Rudiana itu aja melakukan itu? Iya Pak. Saudara tahu lagi akhirnya pada akhirnya nama polisi atau nama yang menganiaya saudara, nggak apa-apa saudara sampaikan di sini ya, karena ini adalah apa namanya forum yang tepat saudara sampaikan ya. Apakah saudara kenal lagi namanya yang lain? Nggak tahu Pak. Tidak tahu? Iya Pak. Oke, cukup dari saya. Oke, saudara saksi, saya ingin minta penjelasan saksi mengenai keberadaan saksi antara pukul 20.30 sampai dengan pukul 22. Bisa saksi jelaskan kira-kira jam setengah 9 malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016 saudara saksi ada di mana? Masih di rumah Buni ini Pak. Jam? Coba 9. cerita sampai jam 10 gimana? Sok sirat. Jam 9 itu kita masih di samping rumah Bu Nining. Di rumah Bu Nining ada rumah lagi, di situ ada teras bawahnya. Situ nongkrong situ sama pacar. Terus jam 10 orang itu saya minta antar sama Supri, minta jemput, anterin pulang ke daerah Gedung Gresik. Itu. Iya. Jadi saudara saksi yakin bahwa pada pukul 21 sampai dengan 22 saudara saksi masih bersama dengan teman-teman saudara saksi di warung Bu Nining. Siapa? Siapa aja itu teman-teman yang berkumpul di Bu Nining? Bisa sebutkan? Jaya, Supri, Eko, Hadi, Empam, Teguh, Oji, Andre, atau lupa lagi siapa? Oke, jadi kalau ada
keterangan yang mengatakan bahwa saksi pada pukul 21.30 ikut melakukan pelemparan di SMP Negeri 11, benar nggak? Enggak, Pak. Tidak benar. Tidak benar, Pak. Bahwa saudara saksi ikut mengejar seseorang sampai dengan flyover Talun? Enggak, Pak. Enggak benar. Tidak. Jadi saudara saksi yakin bahwa saudara saksi berada di warung Bunining? Yakin, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya tambah. Saudara pernah mendengar nama Dede dan Aib? Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak, Pak. Waktu ada penggerebekan di showroom pencucian mobil, ya, saudara ikut? Tidak, Pak. Saya posisi lagi di Bandung, Pak. Saudara tidak ikut? Ya, saudara tahu kejadian itu? Enggak tahu, Pak. Saya posisi lagi di Bandung. Oh, saudara tidak tahu ya? Tidak apa ada di Bandung ya posisinya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Izin Yang Mulia, saudara saksi, jarak dari rumah Buning ke rumah Pasren berapa meter? Paling 50 meter lah, Pak. 50 meter. Waktu Pasren membangunin saudara jam 7 malam, Pagi, Pak. pagi ya, jam 7 pagi ya. Berarti tidur dari malam sampai pagi jam 7 ya. Terus pernahkah Pasren dipanggil sebagai saksi pada persidangan? Enggak tahu, Pak. Lupa. Nggak tahu ya. Jadi sama sekali nggak tahu apa Pasren waktu itu di persidangan dipanggil sebagai saksi untuk Lupa. enggak ya. Oke, makasih. Izin Yang Mulia. Tanggal 27 dan kemudian diperiksa oleh penyidik. Tanggal 31, maaf. Tanggal 31 dan diperiksa oleh penyidik. Pernah diberikan informasi oleh penyidik bahwa Anda disangka melanggar pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Pernahkah Anda ditawarkan untuk mau didampingi penasihat hukum? Enggak ada, Pak. Apakah dalam proses pemeriksaan di tanggal 31 Agustus didampingi oleh penasihat hukum? Enggak ada, Pak. Baik, masih. Oke, satu lagi. Saudara saksi, pada persidangan tahun 2017, apakah saudara saksi mencabut keterangan yang saudara saksi berikan di Polres Cirebon Kota? Itu, Pak. Dicabut. Udah, oke. Nah, apakah saksi menerangkan apa yang saksi terangkan pada saat ini di pengadilan? Tidak ada kayak gini, Pak. Dulu, Pak. Enggak ada yang tanya jagung ini. Tidak ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Baik dari hakim maupun dari penasihat hukum? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Artinya saudara saksi tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan yang seperti begini? Siap, Pak. Betul itu? Betul, Pak. Tidak diberikan kesempatan? Tidak, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Terima kasih. Udah ya? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Eka ya, Siap. tadi saudara saksi sudah menyampaikan bahwa proses BAP dari Kota Cirebon kemudian terus kemudian di Polda diperbaiki, maksudnya dicabut ya, sesuai dengan itu. Pertanyaannya terkait dengan proses rekonstruksi yang dilakukan maksudnya dari pihak kepolisian, seperti apa pada saat saudara dengan rekan-rekan saudara? Saya rekain yang warung di warung Budining doang, Pak. Yang warung Budining ke rumah Pak RT doang. Kalau organisasi pembunuhan saya tolak, saya tidak tahu, Pak. Sama dari keterangan rekan-rekan yang lain? Sama, Pak. Jadi ketika rekonstruksi di jalan dilakukan, itu tidak sesuai dengan apa yang saudara sampaikan dalam konteks keberatan BAP saudara. Siap, Pak. Begitu ya? Siap. Satu lagi terkait dengan persidangan ya, persidangan. Apakah
barang bukti yang dihadirkan pada saat persidangan, apa saja yang saudara lihat? Apakah dalam konteks barang buktinya itu Anda merasa bukan merasa, maksudnya ini bukan sesuatu yang dituduhkan terhadap saudara? Silakan. Saya nggak tahu Pak. Tapi diperlihatkan konteks barang bukti. Diperlihatkan Pak. Saudara kenal terkait dengan barang bukti itu? Nggak kenal. Baik ya, kan masih ada 4 lagi yang lain. Saya kira ini cukup dulu ya.